Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat sore, Salam. Puji nama Tuhan, jikalau pada sore hari ini kita sebagai umat Tuhan masih diberi kesehatan oleh Tuhan, keselamatan, sehingga pada sore hari ini kita semua, baik jemaat GKK maupun jemaat GKJW, bisa hadir di tempat ini dalam rangka seminar. Dan saya terima kasih kepada saudara kita yang dari GKJW. Kami ucapkan selamat datang bersama jemaat GKK Boro dalam acara seminar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami juga sampaikan bahwa seminar pada sore hari ini sebagai pembicara yaitu Ibu Pendeta hari ini dengan tema pola pikir. Dan kami juga berterima kasih kembali kepada jemaat GKJW, di mana jikalau kami semua jemaat GKK di dalam menyambut bapak-bapak dan menyiapkan tempat bagi bapak-bapak kurang berkenan di hati bapak semua, kami mewakili GKK Boro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada sore hari ini, sebelum seminar kita mulai, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Sebelum seminar pada sore hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu akan masuk dalam doa, ucapan syukur dan pengakuan dosa. Untuk doa ini dengan kasih Kristus, Ibu Ari yang dipimpin dalam doa. Kami bersilakan.
syukur kami menaikkan hadapan-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami. Terima kasih ya Bapa pada kesempatan sore yang indah ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu bersama jemaat GKJW. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan pertolongan-Mu sehingga kami pada malam hari sore hari ini ya Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan mau menerima dan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat yang dari Engkau melalui seminar dengan tema pola pikir yang akan disampaikan oleh hamba-Mu beberapa hari ini. Kami serahkan ya Tuhan pada malam sore hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hamba-Mu senantiasa Engkau urapi dan Engkau pakai untuk menyampaikan ya Tuhan kepada setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami serahkan juga anak-anak yang terlibat pelayanan ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seminar pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan Ibu Pendeta Hani. Kompornya udah dimatikan atau belum ya? Ya, ada begitu banyak hal yang kemudian mengganggu pikiran sehingga tidak fokus. Atau ada masalah tadi sebelum datang ke sini, sebelum datang ke tempat ini ada masalah yang dibawa sehingga dirinya kelihatan, matanya boleh melihat ini ke depan, tapi sesungguhnya pikirannya tidak ada di sini, tidak here and now, tidak ada di sini. Ya, kalau dia mungkin memikirkan tentang hal yang lain atau mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi di masa depan, yang mungkin belum tentu itu terjadi. Nah, ini orang-orang yang tidak fokus atau bisa jadi ngantuk juga. Nah, tipe peserta yang berikut adalah tipe peserta yang tinggi hati. Ya, saya percaya di sini tidak ada. Nah, seperti apakah peserta yang ini? Peserta ini adalah ketika dia mungkin mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan seminar dan pengajaran-pengajaran, dia sudah tahu, oh sudah tahu tuh. Atau bisa jadi ada terjadi yang saling membanding-bandingkan si A dan si B, pendeta A dan pendeta B, gembala A dan gembala B, gitu kan. Nah, ini kita menjadi pendengar atau peserta yang tinggi hati, karena kita yang ada kritik terus, akhirnya materi yang disampaikan kurang masuk dengan 100%, kurang diserap dengan baik. Nah, yang terakhir adalah tipe peserta yang pembelajar. Nah, ini biar sekolah sampai kemanapun, siapapun yang menyampaikan sesuatu, dia memberikan telinga dan perhatian yang sungguh-sungguh, dan dia belajar apa sih yang dapat dia terima dari penyampaian yang disampaikan. Nah, saya percaya kita semua di sini adalah tipe yang ketiga. Amin. Ya, mari kita sama-sama angkat tangan kita, angkat tangan kanan, taruh di dada. Saya adalah pembelajar.
Sekali lagi, saya adalah pembelajar. Ya, sehingga hari ini kita tidak hanya sekedar undangan atau membuang-buang waktu, tetapi ada sesuatu yang bisa kita terima menjadi bekal buat kita. Kita akan bersama-sama belajar. Dan di dalam seminar ini kita akan bersama-sama menggunakan teknik yang namanya active learning. Jadi peserta diminta untuk aktif. Seperti tadi Bapak Ibu sudah menunjukkan ketika saya bilang angkat tangan, Bapak Ibu angkat tangan. Taruh di dada, taruh. Kemudian saya ngomong apa, Bapak Ibu ikuti. Itu namanya active learning. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu bertanya, silakan. Jadi kita mengalir ya. Kita mengalir sistemnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Atau nanti ada sesi saya memberikan kesempatan untuk bertanya, boleh. Tapi kalau di pertengahan tiba-tiba ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kalau kita mau mendengarkan sesuatu, kira-kira enaknya kita dengar dengan hati yang susah, muka yang murung, atau bahagia? Bahagia. Pertanyaannya, apakah semua di sini bahagia? Bahagia? Coba berikan senyuman yang termanis buat saya di sini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, untuk mencairkan suasana kita lagi dan buat kita lebih bahagia lagi, kita akan bersama-sama ice break ya, ice breaking yang akan dipimpin oleh ketiga bidadari dari GKKK Boro ya. Mari silakan. Silakan Bapak Ibu, saya mau berdiri. Kita akan mengikuti setiap gerakan yang disampaikan oleh ice breaker kita. Silakan Pak, musiknya.
luar biasa ya. Jadi kita lebih semangat, lebih santai, lebih energi dalam mengikuti seminar pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai seminar kita. Ada satu ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Saya percaya kita semua sudah pernah mendengarkan nama ini ya. Beliau orang yang terkenal. Dia mengatakan di dalam quote-nya, dia katakan, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pincang. Ada yang bisa mau menyampaikan apa yang dipahami tentang quote ini? Monggo. Kira-kira yang Bapak Ibu pahami tentang quote ini apa? Silakan. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pincang. Boleh mau menyampaikan pendapatnya? Pak mungkin silakan. Pak Kris mungkin, enggak Pak? Silakan gimana? Harus seimbang. Terima kasih Pak. Maaf Bapak, nama siapa Pak? Oh Pak Yosef. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Betul Pak. Terima kasih. Diharapkan untuk seimbang. Jadi kita tidak jadi orang yang cuma doa saja, belajar agama, tapi ilmu pengetahuan tidak tahu, tidak kita pelajari. Atau bisa jadi kita jadi orang yang pintar di ilmu pengetahuan tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah, nggak pernah tahu bergereja. Nah, kalau orang seperti ini yang hanya cuma belajar ilmu pengetahuan tapi tanpa agama, dia jadi orang yang buta. Artinya dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan kepintaran yang dia dapatkan, dia bisa akhirnya melupakan Tuhan dan dia akhirnya membuat sesuatu yang menentang Tuhan. Dia sudah tidak mendapatkan pencerahan lagi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, contohnya kalau orang saking pintarnya, brankas pun dia bisa jebol, dia bisa bongkar, ya kan? Saking ilmunya dia belajar, dia punya kepintaran, dia bisa bongkar. Nah, tanpa agama yang bisa menjadi bingkai dia akan bisa melakukan kejahatan demi kejahatan. Sampai orang yang tidak percaya Tuhan, akhirnya kan karena dia terlalu pintar tetapi agamanya nol. Sebaliknya juga, kita hanya cuma ibadah, doa, hanya cuma tahu bergereja, tetapi kita tidak mau tahu tentang ilmu pengetahuan. Nah, kita akhirnya jadinya pincang. Karena ilmu pengetahuan itu yang akan menopang sehingga kita bisa berjalan seimbang, bisa jalan dengan baik. Oleh karena itu malam hari ini kita bukan datang di sini bukan ibadah, tetapi kita akan mengikuti seminar dari bidang psikologi, di mana kita akan belajar tentang diri kita. Kita sudah belajar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan melarang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tetapi kita juga harus tahu diri kita ini sistem kerjanya seperti apa sih? Kenapa kadang saya rasa sedih? Kenapa kadang pikiran saya Tuhan sudah bilang jangan berpikir yang tidak baik. Kalau di keluarga saudara kita yang di sebelah mengatakan jangan suuzon, tetapi itu selalu saja ada akhirnya capek sendiri. Bu, saya ini maunya nggak suuzon sih Bu, tapi kok tiba-tiba pikiran saya liar sekali, tiba-tiba lihat sesuatu langsung pikirnya jelek. Nanti kemudian saya sadari nggak boleh, tapi kemudian saya mau kontrol lagi kok kesusahan. Nah, ini terlalu banyak berdoa, tetapi kita tidak mengerti bagaimana cara kerja pikiran. Apa sih sebenarnya pikiran itu dan bagaimana sehingga hal-hal seperti itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pola pikir, ya, dimana dikatakan di bawah ini change your mind, change your life. Jadi ubah pikiranmu akan mengubah hidupmu. Terlalu banyak, contohnya terlalu banyak. Hanya dengan mengubah pikiran kita akan akhirnya berubah dalam menyikapi kehidupan ini. Saya berikan contoh
ketika ada pandemi, orang-orang yang berpikir sempit, yang mengatakan, aduh, pandemi ini susah, pekerjaan susah, tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya dia dengan pola pikir yang sempit seperti itu, dampaknya adalah kehidupannya semakin merosot. Dia semakin tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia akhirnya uring-uringan, lama-lama putus asa dengan kondisi dan keadaan seperti sekarang. Tapi kalau orang kondisi yang sama, kondisi pandemi, ketika seseorang mengubah pikirannya, oh ini bukan pandemi, ini apa-apa nih, punya kesempatan. Sekarang kan online banyak, saya nggak ada pekerjaan, online itu banyak. Saya nggak perlu lagi nyangkul di sawah, saya nggak perlu lagi capek-capek bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Tapi dengan online mesin bekerja, saya punya waktu banyak dengan keluarga. Itu orang yang punya mungkin akhirnya dia, wah ini kesempatan nih. Nah hanya dengan mengubah pikiran saja sudah menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berdampak dalam kehidupan kita. Nah bayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang tadi seperti saya bilang pikirannya melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang akhirnya menahan dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pekerjaan, kira-kira yang terjadi apa lama-kelamaan? Hidupnya seperti apa? Ya, seperti apa? Tidak punya pekerjaan, sudah tak punya duit, stres, betul Pak, stres, bisa bunuh diri kan? Bisa. Rumah tangga bisa hancur nggak? Bisa. Tapi dengan orang yang satu, ketika benar-benar dia memberikan diri bahwa dia bilang, oh, pandemi ini adalah sebuah peluang. Kan internet di mana-mana, ada wifi, ada laptop, ada HP, akhirnya dapat pekerjaan, dia bisa bekerja, tinggal main, mesin bekerja, tiba-tiba dolar masuk. Kira-kira ini orang seperti ini jadinya seperti apa? Dia punya penghasilan nggak? Punya penghasilan, lebih semangat nggak? Semangat. Nah, hanya cuma dengan mengubah pola pikir. Dan ada begitu banyak contoh yang lain saja. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 2, karena kita semua Kristen ya. Di sini dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi Roma pasal 12 juga menyatakan kepada kita berubah dari pembaharuan budi, dari pembaharuan akal budi kita, pikiran kita, sehingga dengan mengubah pikiran kita akan membawa kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, tentunya sesuai dengan pikirannya Tuhan. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 kalau tidak salah ayat yang kelima ya mengatakan hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Nah, jadi mulai dari pikiran. Nah, karena itu kalau mengubah pikiran bisa mengubah pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, pertanyaannya Bapak Ibu mau berubah nggak? Mau? Yang keras. Saya mau berubah. Bapak Ibu mau berubah nggak? Mau. Siapa yang mau berubah? Jawab saya. Oke, ya tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Nah, hari ini, waktu ini adalah waktunya kita berubah. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu, tidak lagi melihat dari sisi yang tidak baik, tetapi belajar mengambil hikmah di balik dari apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat definisi dari pola pikir. Apa sih pola pikir itu? Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir atau pola pikir untuk memahami dunia dan diri sendiri. Jadi memahami tentang isi dunia ini sesama dan juga memahami diri sendiri. Itu dibentuk dari apa? Keyakinan. Jadi pola pikir ini dari keyakinan yang kita bangun. Sehingga kalau mau dikatakan, ya, jadi kalau dikatakan dia ini adalah sekumpulan dari
keyakinan-keyakinan yang selama ini kita percayai. Nanti kita akan melihat sekumpulan keyakinan itu dari mana. Kita lihat dulu, menurut Carol Dweck itu ada dua macam pola pikir. Yang pertama itu dikatakan fixed mindset, itu adalah orang-orang yang berpikir secara negatif. Dan yang kedua ada growth mindset atau mindset yang bertumbuh atau pola pikir yang positif. Nah, apa saja kan fixed mindset ini dan growth mindset? Nah, fixed mindset ini dikatakan bahwa cara berpikirnya statis, ingin terlihat hebat dan berkinerja, tapi memiliki tendensi. Jadi dia ingin supaya bisa kelihatan hebat, tetapi punya maksud-maksud tertentu. Ingin supaya dipuji atau ingin supaya dilihat hebat. Nah, itu ada tendensi-tendensi seperti itu. Tetapi kalau orang yang punya growth mindset atau mindset yang bertumbuh, berkembang, cara berpikirnya berkembang, tumbuh, dan dia selalu terbuka, dia selalu mau belajar hal yang baru. Nah, kemudian di dalam menyikapi tantangan, fixed mindset ini dikatakan bahwa dia menghindari tantangan dan menganggap diri tak mampu. Nah, jadi ini kita bisa melihat diri kita, kok usah lihat orang lain ya. Mari kita lihat diri kita sendiri. Saya ini termasuk orang yang menghindari tantangan dan menganggap diri tak mampu ketika ada tantangan, ataukah saya tipe yang ini growth mindset, siap menerima tantangan dan pelajaran yang baru yang belum pernah dikuasai. Ada tantangan, oke, saya coba. Saya mau coba, kalau orang Jawa bilang jajal dhisik gitu ya. Coba dulu gitu. Siapa takut gitu kan. Jadi ada tantangan, oke, saya mau coba. Tidak seperti ini. Enggak Bu, maaf saya nggak bisa Bu, saya malu Bu. Nah, itu orang yang pola pikir fixed mindset, tidak mau bertumbuh. Akhirnya kesempatan demi kesempatan mulai hilang dan dia tidak bisa mengembangkan diri lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah hambatan? Untuk hambatan, orang yang fixed mindset mudah menyerah dan selalu mengeluh. Jadi kalau ada hambatan, kok kenapa sih kayak gini terus gitu, mengeluh aja. Akhirnya lama-lama dengan keluhan itu membuat dirinya semakin merasa tidak berdaya. Tetapi orang yang growth mindset tahan menghadapi rintangan dan tidak banyak mengeluh. Bukan berarti dia tidak mengeluh, tetapi kadang ada mengeluh, tapi kemudian dia lebih banyak mau siap untuk maju menghadapi hambatan ya. Jadi kalau ini lebih banyak pengeluhannya. Kalau ini dikatakan tidak banyak mengeluh. Ya, bukan berarti growth mindset berarti super power, tidak. Ada juga, tetapi dia tetap terus mau berkembang. Nah, untuk masalah usaha, kalau fixed mindset melihat usaha sebagai hasil yang sia-sia. Tetapi orang yang growth mindset melihat usaha sebagai bagian untuk menjadi mahir. Jadi kalau misalnya membuat ini, misalnya membuat kain meja ya, contoh kain meja yang seperti ini. Aduh, kalau buat gak jadi-jadi, sia-sia buat ini, sudah gak usah gitu kan, menyerah. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia akan melihat, saya hari ini gak bisa, saya akan coba, pasti saya akan bisa mahir di bidang ini. Kalau saya terus melakukan, saya sekarang belum bisa, tapi nanti kalau saya sering lakukan, maka saya pasti akan bisa. Itu orang yang growth mindset. Kalau yang fixed mindset dikasih usaha untuk berusaha ini belum sudah, aduh kayaknya percuma deh Bu, saya nggak bisa gitu. Nah, berharap kita tidak memiliki yang fixed mindset ya. Kita belajar untuk jadi punya growth mindset. Nah, kritik. Kalau orang yang fixed mindset, ketika dia dikritik, dia bilang mengabaikan kritik yang membangun. Dia merasa bahwa kritikan itu tidak baik gitu. Tetapi kalau orang yang growth mindset, dia melihat bahwa kritikan itu memberi nasihat dan belajar dari kritikan. Nah, jadi itu apa yang disampaikan, oh berarti hari ini saya kurang, saya harus perbaiki sehingga saya lebih bertumbuh. Lama-lama kemudian ketika dia lihat ke sini, oh ternyata saya di sini sudah bertumbuhnya sudah lebih baik. Ketimbang lihat di sini, waduh dulu malah bisa-bisanya menertawakan diri sendiri. Aduh, aku yang dulu ini kok kayak ini yo. Ternyata yang ini lebih baik seperti itu. Nah, ini orang yang
ketika melihat kritikan, oh posing ngomong terus salah, terus aku ini posing salah terus itu. Nah ini kita berharap bahwa kita tidak memiliki fixed mindset. Bahkan kita juga kalau sebagai guru, misalnya ya guru di sekolah, kalau memeriksa pelajaran anak-anak kan gak mungkin langsung 100 semuanya benar. Kamu tidak, pasti ada diperbaiki. Ini ya, ini salah, tulisan kamu masih begini, gitu kan? Perkalian kamu dan lain sebagainya, tugasnya masih belum tepat. Nah itu masih berikan koreksi. Akhirnya anak-anak semakin naik level, naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, lama-lama mereka bertumbuh karena koreksi-koreksi yang diberikan oleh guru. Nah, fixed mindset untuk kesuksesan orang lain, ketika dia melihat orang lain sukses, dia merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Tetapi kalau orang yang growth mindset, dia mendapatkan pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi kalau fixed mindset ini, kalau lihat orang lain sukses, nah kadang-kadang ini yang punya mental kepiting. Tahu kepiting Bapak Ibu ya? Kepiting itu kalau taruh di dalam ember, kita taruh dalam ember itu nggak usah ditutup, nggak akan ada kepiting yang keluar. Kenapa? Ketika kepiting itu udah naik sampai di mulut ember begini, nanti yang di bawah itu tarik, turun. Nah itu orang mental kepiting. Jadi melihat orang lain yang mau bagus, si mental kepiting ini dia langsung tarik turun supaya orang ini jangan bagus, jangan naik. Nah ini yang sering terjadi pada orang-orang yang fixed mindset. Dia melihat, oh ini sudah mulai sukses nih, jualannya mulai sukses nih, bagaimana saya buat supaya dia jangan sukses, tarik dulu dia, mungkin dengan santet lah misalnya, seperti itu ya, orang-orang yang punya fixed mindset. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, ketika dia sana berhasil, wah ini inspirasi baru, bagaimana saya juga bisa melihat contohnya dan bisa sukses seperti dia juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah inilah fixed mindset dan growth mindset. Jadi kita berharap kita di sini tidak ada yang memiliki fixed mindset. Amin. Kita semua mari bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang growth mindset. Angkat tangannya Bapak Ibu, taruh di kepala. Hai pikiranku, jadi growth mindset ya. Hai pikiranku, jadi growth mindset ya. Terima kasih. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, jadi tadi pikiran itu, pola pikir itu apa? Terbentuk dari sekumpulan apa Bapak Ibu? Keyakinan. Nah, sekarang keyakinan. Jadi kalau mau digambarkan ya gini, keyakinan itu menjadi, dari keyakinan itu akan membentuk pola pikir kita, dan dari pola pikir kita akan membentuk hasil. Jadi kalau misalnya yakinnya hidupnya selalu susah, maka pola pikirnya akan membentuk hidup akan susah terus. Hasilnya ya hidupnya di situ-situ terus. Nah akhirnya menjadikan perilaku kita mungkin jadi orang peminta-minta atau karakter-karakter yang tidak baik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu kok keyakinan ini, kira-kira keyakinan ini didapat dari mana? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau gitu keyakinan ini dari mana? Dasarnya itu dari mana? Dasarnya dari data yang diperoleh. Jadi keyakinan itu dari kumpulan data. Nah, pertanyaan lagi, data itu dari mana? Data itu datangnya dari orang tua. Nah, hati-hati kita sebagai orang tua memberikan data kepada anak-anak yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Kemudian bisa juga dari lingkungan atau teman. Makanya kita perlu mengetahui anak-anak kita ini bergaul dalam lingkungan seperti apa, temannya seperti apa, yang akan mau memasukkan data ke dalam anak-anak kita. Nah kemudian bisa juga dari medsos, TV atau bacaan. Medsos kalau tulisan-tulisan
tulisan-tulisannya yang kurang baik, yang akhirnya memberikan suatu pikiran, satu data yang kurang baik, maka kalau anak-anak itu biasanya langsung masuk. Kalau kita orang tua sudah ada area critical thinkingnya itu sudah ada. Jadi ketika baca yang kurang baik, mungkin kita masih bisa kritisi, bisa menahan dan menyaring, memfilter. Tapi kalau anak-anak itu nggak ada filternya, itu masih belum ada critical thinking. Sehingga kita perlu berhati-hati untuk melihat anak-anak kita ketika membaca medsos, nonton TV, ataupun bacaan-bacaan yang dia baca, ya, atau nonton di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dari guru. Nah, ini kita sebagai guru juga kita perlu berhati-hati ketika kita memberikan data kepada anak-anak kita. Bicara, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu, ada prinsip-prinsip yang kita pegang dan kita sampaikan kepada anak-anak, itu juga kita perlu hati-hati. Atau juga bisa jadi dari pengalaman yang dia alami, atau bisa juga jadi dari firman Tuhan atau dari hamba Tuhan sendiri juga. Nah, ini ada data-data, ada begitu banyak data yang ada di sekitar kita. Itu yang akan masuk ke dalam data, di dalam pikiran kita, kemudian itu dia terkumpul menjadi satu keyakinan. Jadi kalau di dalam kekristenan kita punya keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita akan bertumbuh dengan itu. Nah, kalau hamba Tuhan yang menyampaikan secara keliru, maka kita juga akan bertumbuh dengan data itu. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan pun juga punya tugas yang sangat berat menyampaikan firman Tuhan, gak sembarang. Karena ini dalam proses memasukkan data, bukan hanya cuma kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang yang sudah besar, orang sudah tua, muda, kecil, besar, perempuan, laki-laki, semua lagi dimasukkan data untuk membentuk sebuah keyakinan dan akhirnya menjadi pola pikir kita sebagai orang Kristen. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa nanti jadinya karakter Kristus, memiliki karakter Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat kalau begitu, yang diperlukan adalah bagaimana cara kita mengolah data yang masuk. Karena cara kita mengolah data ini sangat mempengaruhi keyakinan dan akhirnya membentuk keyakinan-keyakinan kita. Ya, jadi cara mengolah data. Nah, ini yang di sini letaknya. Olah data itu, jadi mesinnya itu ada di kepala kita, pikiran kita, otak kita ada di kepala kita. Ada sebuah teori yang namanya Triune Brain, ini 3 in 1 ya, 3 in 1, seorang yang namanya Dr. Paul McLean. Dia membagi otak kita ini menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian dia katakan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Yang pertama itu dia katakan ada reptilian brain atau otak reptil. Nah, Bapak Ibu tahu ya reptil binatang reptil, yaitu seperti ular, cicak, ya, komodo, ya seperti itu ya, itu binatang reptil. Nah, bagaimana kan cara bekerja otak reptil? Otak reptil itu yang ini, yang lapisan dari paling bawah ini dari batang otak. Nah, ini reptilian brain. Dikatakan bahwa otak reptil ini berfungsi untuk kemampuan bertahan hidup dan mencapai kenikmatan. Sistem kerjanya bersifat otomatis, tidak perlu pemikiran, bersifat reaktif, yaitu dia lari atau lawan. Contohnya cicak ketika disentuh, dia langsung reaktif, langsung lepas ekornya terus lari, kan? Dan pola pikirnya adalah pola pikir fixed mindset yang sulit diubah. Apa contohnya ini? Contohnya otak reptil ini adalah orang yang cenderung bersifat reaktif atau responnya reaktif terhadap setiap rangsangan yang diberikan. Misalnya nih, kalau ada seseorang yang ngomong, responnya itu mau lawan aja, kalau nggak lawan dia menarik diri, mundur. Daripada aku lawan, daripada melawan aku mundur, aku ketika saya bilang, misalnya contoh saya ya, saya bilang Mas Arif ini duduknya kurang
misalnya dia melihat perempuan gitu kan, dia sudah tidak melihat lagi ini istrinya kah atau bukan kah, terus pokoknya kelihatannya nikmat ini hantam promo ya, mungkin ada yang sudah nyenggol ini terangsang langsung main hantam. Nah itu orang-orang seperti itu adalah yang tingkat kecerdasan yang paling rendah. Dia dominan otak reptil. Yang luar biasa kita punya otak. Nah, bagaimana dengan otak yang kedua? Ini ada yang lapisan kedua ini namanya limbic brain atau otak mamalia. Otak mamalia itu seperti apa? Menggunakan pendekatan emosi, berfungsi untuk mengolah emosi dan perasaan. Otak inilah yang merespon dengan takut, marah, benci, senang, nyaman, dan lain-lain. Nah, otak orang yang cenderung dominan dengan otak mamalia gampang dihasut, gampang juga dipuji karena emosinya. Ada yang ngomong kayak gini, emosinya langsung meledak-ledak. Ya aku dikatakan itu ya, itu sudah, itu otak mamalia, emosinya yang sudah naik duluan. Atau misalnya gampang dipuji itu akhirnya, ya kalau orang pujinya tujuan baik, kalau orang puji tujuan menjatuhkan, dia gampang dipuji, senang-senang, wah kamu bagus, kamu senang-senang, tiba-tiba akhirnya dijatuhkan oleh lawannya. Lupa diri kan, karena emosinya yang naik. Nah ini orang tipe ini pun juga gampang kalau jalan-jalan pergi ke pasar gitu kan, mudah itu. Kalau misalnya emosinya dia dengar musik yang menyenangkan hatinya, sudah belajar lupa diri. Nah ini orang yang dominan otak mamalia. Pola pikirnya juga fixed mindset, tetapi orang yang seperti ini, dominan ini, lebih mudah diubah dibanding dengan orang yang punya otak dominan, otak reptil. Ini perlu kita lihat. Jadi agak sulit ini diubah, karena ini dia tingkatnya dasar sekali. Nah ini dia masih agak mudah. Nah yang ketiga, lapisan yang ketiga adalah neocortex, rational thinking brain. Jadi otak ini berfungsi untuk berpikir rasional, logis, sistematis, reflektif, dan jauh ke depan. Membangun nilai, norma, dan kebiasaan serta sikap luhur manusia, kreatif dan inovatif, cenderung berpikir tenang, dan pola pikir ini ada menggunakan growth mindset yang tadi sudah kita pelajari di depan. Nah, Bapak Ibu, saya ambil satu contoh saja bagaimana ketika ketiga lapisan otak ini ditemukan dengan satu rangsangan, menghadapi sebuah rangsangan. Nah kalau yang ini seperti tadi saya katakan, seorang laki-laki dia lihat perempuan, dia sudah tidak peduli lagi bahwa itu pasangannya atau tidak. Yang penting ada apa? Mencapai kenikmatan. Yang penting dia sudah bisa mencapai kenikmatan hantam promo. Nah kalau yang ini otak mamalia, orang yang jatuh cinta, dia lihat dia sudah jatuh cinta, perasaannya yang dipakai. Dia udah tahu sih, bukan dia nggak tahu, dia tahu bahwa ini pasangan orang. Tetapi dia saking jatuh cintanya, perasaannya naik, logikanya nggak ada nih. Jadi akhirnya dia juga jatuh kepada gelukan. Ini orang gampang selingkuh. Tetapi kalau ini, dia berpikir begini, waduh aku lihat ketika dia sentuh aku ini, memang sih sebagai manusia yang wajar, misalnya saya laki-laki, ada perempuan yang sentuh, saya sentuh, saya rasa memang sih sebagai laki-laki yang wajar, mungkin saya, apalagi dia cantik, saya sepertinya ada rasa, dan ada rasa sayang sih terhadap saya. Tapi saya berpikir bahwa bukan hanya sekedar dia bisa memberi kenikmatan, bukan sekedar saya bisa mencintai dia, tetapi yang perlu saya pikir adalah ini punya orang, pasangan orang. Nah ini neocortex berbicara, ini punya orang. Kalau misalnya saya jadi dengan dia, saya selingkuh, bagaimana dengan suaminya? Terus nanti saya dikatain apa sama orang? Bagaimana nanti kami berdua selanjutnya menjalani hubungan? Nah ini neocortex yang berbicara. Sehingga kalau orang yang cenderung menggunakan ini, dia akan menggunakan banyak pikiran-pikiran yang lebih baik. Nah karena itu malam hari ini, mari kita beri asupan neocortex ini. Ya. Jadi semakin mana yang semakin lebih banyak diberi makan,
makan, itu yang lebih bertumbuh. Kalau ini terus diberi makan, maka dialah yang bertumbuh. Kalau ini yang diberi makan, maka inilah yang bertumbuh. Tetapi kalau ini yang diberi makan, ini juga yang bertumbuh. Nah, sebaiknya kita memperhatikan kedua ini. Kalau kedua ini seimbang juga, artinya di sini kalau ada perasaan. Jadi yang ini kayak semacam sabar ya. Dia sabar. Ketika dia ada rasa marah, dia bisa sabarnya ke sini, reptil. Tetapi ketika dia ada rasa senang, dia rasa nyaman, ataupun dia rasa marah, dia bisa ke sini, ke neokortex. Senang nyaman juga bisa ke sini. Dengan senang dia melihat seorang perempuan, dia bisa, ini asik ini, yang penting aku mencapai kenikmatan, gitu kan? Tapi kalau yang ini, walaupun dia marah, tapi kalau dia sabarnya ke neokortex, maka dia bisa berpikir dengan tenang. Walaupun marah, dia bisa membuat pikirannya ini menjadi tenang. Karena ini cenderung kepada emosi. Nah, ini cara kita mengolah data yang masuk kepada kita. Sampai sudah setua ini kita masih terus masukkan data. Bagaimana kita mampu mengolahnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada. Kalau tadi kita berbicara tentang pikiran, di sini David N. Hawkins ini dia katakan bahwa kita juga perlu menciptakan emosi. Nah, kan tadi kan kalau pikiran. Nah, kalau di sini berpikir tenang, dia bisa berpikir rasional kan? Ya, dia bisa berpikir rasional kalau dia dalam kondisi tenang. Ya, dia bisa tenang. Nah, sekarang bagaimana dengan emosi? Nah, emosi ini ada levelnya. Ini saya sudah pernah sampaikan ya dari ibu atau di dalam doa pagi saya pernah sampaikan bahwa ini ada batasnya. Namanya power and force. Nah, yang ini adalah level yang atas, yang tinggi, tapi yang ini adalah level yang bawah. Nah, orang-orang yang ada di dalam force ini cenderung menggunakan pola pikir yang tadi, yang cara berpikir yang otak reptil tadi ataupun mamalia. Karena dia menggunakan ini emosinya ya. Lihat ya, kalau dia level dia suka bangga, emosinya adalah dia bisa merendahkan. Dia bangga bahwa dia punya sesuatu dan emosi yang dia tampilkan adalah menghina. Akhirnya prosesnya adalah dia menjadi orang yang sombong. Atau dia punya keinginan, nanti saya punya keinginan yang tinggi, punya keinginan sesuatu gitu, misalnya rumah mewah, saya punya keinginan yang sangat kuat. Emosi yang ditampilkan adalah hasrat, keinginan kuat, dan prosesnya adalah kemelekatan atau diperbudak. Uang hilang, dia akan setengah mati, uang hilang gimana ya? Susah, dia pikir mulai dari pagi sampai besok pagi masih dipikir. Itu karena orang-orang yang punya kemelekatan. Dia punya keinginan membeli rumah mewah, tahu-taunya akhirnya hilang. Nah, kemelekatan dia merasa bahwa sangat melekat dengan uang itu, merasa diperbudak oleh uang. Atau rasa takut. Nah, ini ada emosi, khawatir, akhirnya menarik diri. Kesedihan yang mendalam, emosinya rasa sesal, menyesali. Prosesnya ini dia merasa tidak bahagia. Apatis, emosi putus asa, menyerah, bersalah, menyalahkan, menghancurkan sesuatu. Yang paling rendah adalah malu, merasa tak berharga, menolak sesuatu atau seseorang. Nah, ini semua adalah level-level yang rendah. Tetapi kita diharapkan untuk kita supaya bisa memiliki pikiran yang neokortex tadi, kita harus ada pada level yang ini, yang power ini. Apa saja? Berani, afirmasi penegasan, dia mau memberdayakan diri karena dia punya berani, dia ada di level berani. Walaupun dia belum bisa, tetapi karena dia ada di level berani, dia mau mengatakan bahwa saya pasti bisa, dan dia mau memberdayakan dirinya. Netralitas, dia percaya dan dia yakin. Nah, ini sudah mulai terbebas dari keterikatan, tidak sama seperti ini ya, kemelekatan. Nah, kemudian ada kemauan, optimis, memiliki tujuan yang jelas. Penerimaan, ini memaafkan, memaklumi, tidak terpengaruh keadaan. Nah, kalau orang yang misalnya marah, kemudian dia bisa seperti orang bilang menaikkan emosinya, dia bisa menaikkan emosinya ke sini. Oh, marah tadi, kemudian dia pikir, oh, saya bisa memaafkan, saya memaklumi. Mungkin tadi dia salah jalan, mungkin dia salah berpikir, mungkin dia salah ngomong tadi. Artinya
Dia penerimaan, oh iyalah kalau mau gitu, saya menerima, saya memaafkan, memaklumi, dan tidak terpengaruh keadaan. Jadi apapun keadaan di sekitar yang mungkin mencela dia, mau menyakiti dia, tidak terpengaruh karena dia orang yang sudah mudah untuk memaafkan dan memaklumi. Berpikir dan dia ini memahami, berpikir secara mendalam. Nah, ini yang level 3 level ini Bapak Ibu. Menariknya ketika saya lihat di Alkitab ini ada perdamaian, sukacita dan cinta. Ini sampai di kebahagiaan luar biasa, tenaga hening, rasa hormat yang mendalam, pencerahan, perubahan kesadaran, mengungkapkan sesuatu yang berharga yang sebelumnya tersembunyi. Di manakah ini yang 3 level ini saya maksudnya? Nah, ini berarti. Tetapi buah roh, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi yang 3 ini kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang saya katakan tadi ada di dalam ini. Kasih, cinta, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini yang saya ketika saya belajar itu, saya bilang, wow, luar biasa Kristen. Buah rohnya ini ada ternyata, hasil penelitian ilmuwan. Itu yang dikatakan ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu bincang. Dengan mengetahui ini akhirnya saya, oh, buah roh bilang kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan dari ilmu dikatakan ada perdamaian itu, rasa emosi yang ditampilkan itu kebahagiaan luar biasa. Sehingga kalau kita mau damai itu seperti apa sih? Ketika kita sudah rasa punya emosi yang rasanya itu kebahagiaan luar biasa, nah itu kita sudah ada dalam damai sejahtera. Atau sukacita itu emosinya kita bisa merasa ini joy ya, sukacita yang bukan karena sukacita karena diberikan hadiah, tetapi tidak ada sesuatu yang walaupun dalam kondisi yang tidak baik dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa bersyukur. Nah ini orang-orang yang ada di level ini. Dan juga level kasih. Nah ketika kita punya level kasih, kita sudah ada tune, energi kita sudah sampai ke level cinta ini. Emosi yang kita tampilkan adalah kita punya rasa hormat yang mendalam, hormat, ramah terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap anak yang kecil, siapa saja yang ditemui, dia punya rasa hormat. Berbicara pun juga dengan baik, dia punya rasa hormat. Karena apa? Levelnya sudah cinta, kasih yang Tuhan berikan. Nah kemudian prosesnya adalah mengungkapkan sesuatu yang berharga yang sebelumnya tersebut. Jadi itu dia. Bapak Ibu, ini bagaimana kita bisa memiliki cara berpikir mengolah data dengan neokortex tadi adalah kita ada pada sini. Nah kalau kita sudah ada di sini, kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa berpikir jauh ketika melihat rangsangan-rangsangan yang ada. Ketika kita masalah, misalnya kalau kita di dalam persekutuan gereja, entah di sini ataupun di jemaat Bapak Ibu, mungkin di GKJW, tempat Bapak Ibu, ada masalah-masalah yang terjadi, kita tidak segera langsung berespon seperti ini, langsung marah atau mungkin langsung sedih, langsung takut, dan akhirnya nanti bisa menarik diri, ada rasa tidak bahagia, menyerah, gitu kan, ataupun merasa bersalah akhirnya bisa melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa lebih berpikir dengan baik. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa mengubah pola pikir kita? Caranya adalah menetralisir. Jadi artinya ketika Bapak Ibu, misalnya kita mendapatkan sebuah rangsangan yang membuat akhirnya kita menerima suatu data, kita olah dengan kemudian yang tampil di luar adalah otak mamalia, di mana emosi marah yang didahulukan itu kita perlu untuk netralisir dengan tenang, menenangkan diri. Dengan kita menetralisir, akhirnya kita akan bisa kembali kepada posisi positif. Di ini penjelasannya lebih detail sini. Nah, jadi ini negatif ya. Ini yang tadi force.
Ini yang tadi levelnya orang-orang otak mamalia dan otak reptil. Ya, misalnya, ketika ada rangsangan marah yang membuat kita marah, jadinya bisanya jadi kita di sini negatif sekali. Bagaimana supaya kita bisa tune kepada posisi di sini, bisa punya growth mindset, kita bisa punya rasa power yang tadi, emosi-emosi dalam level power tadi. Bagaimana ini kan di sini yang level power. Bagaimana caranya? Caranya adalah perlahan-lahan kita ada sampai titik nol dulu, netral dulu, nggak ada rasa apa-apa. Oh, bisa terima, tenang, sabar, sampai hilang rasa itu dulu. Kemudian baru kita berpikir dari sisi yang positifnya. Jadi kita jangan tiba-tiba langsung, sudah, jangan marah, langsung beralih. Kadang-kadang kita kesusahan. Jadi kita perlu perlahan netral dulu, kembali pada posisi semula. Sadar, jangan emosi, jangan marah. Gak kayak gitu kok. Saya jangan terlalu berpikir sampai seperti itu. Kalau saya terlalu berpikir seperti itu akan membuat diri saya jadi sakit, lama-lama sakit, lama-lama tidak bisa jadi berkat lagi. Kalau seperti Tuhan katakan, saya harus jadi berkat. Tapi kalau saya begini, bagaimana saya bisa jadi berkat? Netral dulu, sabar, tenang. Kemudian kalau sudah tenang, sudah ada di level netral, baru kemudian berpikir dengan baik ke arah yang positif. Oh, tadi itu ternyata ini maksudnya. Karena saking otak mamalia yang dipencet duluan, dia naik duluan, dominan duluan, maka saya tidak mampu melihat yang positif ini. Ya, karena saya sudah pernah katakan, kalau perasaan naik, logika pasti menurun. Makanya banyak terjadi pembunuhan kalau misalnya suami istri berkelahi, sudah saking emosinya bisa terjadi pembunuhan. Sudah selesai baru logikanya naik, baru tahu, ya saya membunuh istri saya membunuh suami saya. Logikanya sudah mulai naik, dia mulai merasa menyesal dan semuanya sudah terjadi. Ataupun orang tua marah sama anak, saking emosinya pukul pada tempat-tempat yang tidak pas, pada kepala, dibenturkan, macam-macam dibuat. Saking emosinya orang otak mamalia tinggi. Nanti kalau sudah selesai baru dia korteksnya naik. Itu anak saya, kepalanya dipencol, kasihan. Kenapa saya sampai seperti itu? Nah, jadi itu perlu kita netralkan dulu. Netral itu baru bisa berpikir positif. Makanya dengan sekarang ini kita belajar, maka setiap kita menghadapi rasa-rasa masalah-masalah, kita harus cepat sadar, ini otak apa nih yang dominan? Reptil kah, mamalia kah, atau neokorteks yang sedang bekerja? Kalau mamalia berarti kita tahu emosi kita yang lagi bekerja. Kalau reptil itu hantam dong, sudah nggak pakai pikir lagi. Ya. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Itu bisa dengan mindfulness, bisa dengan meditasi, bisa dengan relaksasi, bisa dengan terapi emosi. Dan intinya semua ini adalah menenangkan diri. Bayangkan kita sudah duduk, sudah tenang pun kadang pikiran kita tuh kemana-mana, ya kan? Sudah dengar musik, serahkan hidupmu, udah tenang, tapi pikiran masih kemana-mana. Masa iya sih aku menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan mendengar? Masa iya sih kalau Tuhan memang mendengar, kenapa aku begini-begini aja? Itu pikiran sudah mulai kemana-mana. Tetapi dengan meditasi mindfulness ini kita diajar untuk, ayo, jangan pikir itu dulu, kembali, ingat, sadar dulu bahwa kamu sekarang ada di sini. Jangan mikirin itu dulu, tinggalkan. Kemarahanmu pada seseorang, tinggalkan dulu. Tenangkan. Dan itu kita akan dinetralisir kembali. Nah, sekarang sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri semua sesi ini dan nanti kita bersama-sama pada sesi terakhir. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Atau mungkin ada yang mau mengumpulkan apa yang didapatkan hari ini, apa yang bisa diterima hari ini. Bagaimana tentang pola pikir? Oh, ternyata pola pikir ini, pola pikir kita dapati dari mana Bapak Ibu? Ya, keyakinan. Keyakinan kita dapat dari mana? Dari data. Data-data itu sumbernya dari mana saja? Bisa dari dalam Tuhan. Iya, bisa orang tua, bisa guru, bisa firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang didengarkan adalah benar, akan masuk data yang baik dan yang benar. Makanya kalau datang gereja jangan ngelamun. Dengar, karena itu proses memprogram data ke dalam diri kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak diprogram, kita akan susah untuk ada dua alam, kita ada alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, kalau program data itu harus masuk sampai ke bawah sadar, supaya tanpa kita susah-susah seperti berusaha, itu akan keluar sendiri kalau dia masuk sampai ke bawah sadar. Tapi kalau masih sampai di sadar, Bapak Ibu mau berbuat kebaikan pun itu masih seperti ada usaha. Nanti kalau dilihat orang berbuat baik, tapi kalau nggak dilihat orang buatnya jahat. Bahkan pada orang-orang yang sebenarnya kita berbuat baik, kita buatnya jahat. Tapi kalau sampai ke bawah sadar sudah masuk, maka dengan sendirinya mau di sini, mau dilihat orang kan, mau nggak dilihat orang kan, dia akan melakukan itu dengan tanpa terpaksa atau ada usaha semacam ada usaha, tidak. Dia akan ngalir aja, enak aja, karena sudah menjadi gaya hidupnya akhirnya kan. Jadi dia melakukan sesuatu itu santai. Dia mau memberi santai, nggak ada rasa berat. Tapi kalau orang yang mendengar firman Tuhan, dia tidak sampai kepada itu, bahasa dari itu, maka dia akan melakukan mau memberi. Dilihat orang nggak ya? Kalau nggak dilihat orang nggak usah. Atau mungkin memberi perempuan, dilihat orang nggak ya? Oh, ini harus ada orang, jadi saya harus memberi, gitu kan? Tapi kalau orang yang sudah sampai ke level bawah sadar, kalau siapa saja di situ nggak ada, saya tetap dengan sukacita memberi kepada siapa saja. Jadi bukan karena mau dipuji atau dianggap apa. Nah, karena itu mari kita belajar untuk memberikan telinga kita dengan baik ketika kita ada dalam proses memasukkan data. Yang utamanya adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada 3 otak apa saja yang kita pelajari malam ini, Bapak Ibu? Reptil, mamalia, dan neokortex. Yang kita mau bangun otak yang mana? Neokortex. Neokortex itu bagaimana cara berpikir ketika melihat sebuah rangsangan? Caranya apakah langsung lawan, atau emosinya duluan, atau berpikir panjang, berpikir tenang dulu. Ini maksudnya apa? Baru kemudian bereaksi. Gak belum langsung bereaksi. Nah, kira-kira banyak gak kita yang begitu? belum sudah bereaksi. Bahkan bukan cuma bereaksi dari emosi, tetapi reaktif. Makanya orang-orang yang pakai otak reptil itu ketika menghadapi pandemi ini yang paling susah. Wah, pandemi gimana? Nggak boleh masuk. Jangan bunuh kamu. Nah, itu orang otak reptil. Jadi sepertinya tegang gitu. Segala sesuatu itu dihadapi secara ini. Tapi kalau misalnya orang yang otak mamalia, dia pakai perasaan. Lihat, aduh, nanti mamaku di sana gimana ya? Ada orang mati lagi. Dia sudah bayangkan, kalau aku mati bagaimana? Anakku gimana? Aku mati. Itu sudah dibesar-besarkan. Tapi kalau orang yang punya otak neokortex, dia lebih tenang. Tuhan, ini ada yang meninggal. Tuhan, aku tidak tahu harus berapa, tapi aku percaya bahwa Tuhan tetap melindungi. Orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang mencintai, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Itu orang yang neokortex, dia menghadapinya dengan lebih tenang. Nah, selama pandemi ini Bapak Ibu cenderung pakai yang mana? Mamalia atau reptil atau neokortex?
Mamalia ya, ketakutan ya. Jadinya kita rasa takut yang dahulu kita munculkan. Nah, bukan itu saja, masalah, berbagai macam masalah. Nah, berharap mulai dari sertifikat selesai seminar ini kita pulang, kita mulai praktek dari lingkungan terkecil kita, yaitu dalam rumah tangga kita. Misalnya suami istri bertengkar, ada perselisihan pendapat, mana yang duluan? Jangan emosinya duluan, langsung tersinggung, mudah dihasut, dan lain sebagainya. Tapi pikir panjang, tenang dulu, kemudian baru mikir, oh omongnya kayak gini, apa maksudnya? Karena kadang-kadang orang punya tujuan baik, tapi karena keterbatasan cara menyampaikan, dia menyampaikannya sampai di telinga itu nggak enak. Padahal tujuannya baik. Nah, orang yang punya neokortex yang bagus, dia akan berpikir, oh pasti tadi maksudnya baik, memang cara menyampaikannya saja yang kurang pas menurut saya, menurut dia mungkin pas. Ya sudah, akhirnya naik ke level penerimaan tadi, yaitu dia bisa menerima. Tadi level emosi. Ya, itu kan semua terkait antara pikiran dan perasaan atau emosi, itu semuanya saling terkait. Nah, luar biasa Tuhan memberikan kita ini. Nah, orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, selalu merasakan berkat dan kebaikan Tuhan, itu ada pada level power tadi, yang punya rasa bersyukur, sukacita, rasa berani, rasa menerima apa yang ada, punya berpikir panjang dan bisa berpikir benar. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menetralisir segala emosi yang ada dalam diri kita. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau Mas? Silakan Kak. Mohon maaf Kak, siapa namanya Kak? Pak Sunario. Pak Sunario. Oh Pak Sunario, maaf Pak Sunario. Oh Pak. Bagaimana caranya untuk bisa mengubah pola pikir yang negatif? Ya, terima kasih Pak. Ya, bagaimana cara mengubah pola pikir yang negatif? Selalu ada ya, mau apa? Ketika ada sesuatu langsung duluan negatif gitu ya, positifnya susah. Nah, ada yang mau coba menjawab? Ya? Nah, dirasakan tadi ya. Oh dia belum kita. Dinetralisir dulu, tenang, lebih tenang. Jadi ya, terima kasih Bu Nita. Ada lagi punya jawaban yang lain? Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, jadi Pak Sunarjo, pertanyaan yang bagus Pak. Bagaimana cara itu memang sering kali terjadi ya dalam diri kita. Bagaimana kita sering kali kalau ada sesuatu keluhan-keluhan itu negatif dulu, positifnya itu susah. Dan itu terjadi hampir di seluruh belahan dunia kita sebagai manusia. Karena apa? Kenapa pola pikir negatif itu yang muncul? Sebenarnya negatif itu tidak salah, Pak. Ya, sekali lagi pola negatif itu Tuhan. Nanti kita bilang, oh jadi negatif itu nggak baik. Tidak mungkin kalau kita mendengar ada yang meninggal, terus kita tetap positif. Pasti negatifnya ada, negatifnya maksudnya perasaan kita jadi negatif. Nah itu nangis gitu kan. Atau pikiran negatif ketika kita mendekati pencuri, saya ini orangnya positif banget. Jadi ketika dia mau ambil HP tetap positif. Enggak, paling dia mau ngambil, dia mau lihat-lihat HP aja. Orang kayak kita punya kecolongan kan, saking terlalu positifnya gitu. Pikiran negatif ini digunakan pada tempatnya. Jadi ketika ada orang yang mau membahayakan kita, kita perlu curigai. Orang ini dekat-dekat udah pegang tasku, tujuannya apa? Nah ini kan sudah pikiran ini sudah negatif, berwas-was, berwaspada. Nah jadi itu fungsinya negatif. Nah jadi tidak selamanya kalau kita harus mau merubah negatif itu artinya menghilangkan negatif ya Pak, sama sekali tidak. Tapi bagaimana supaya kita bisa lebih positif lagi dalam hidup kita, yaitu dengan ketika kita menerima masalah, jangan cepat bereaksi. Bereaksi tadi itu yang reaktif, yang reptil, main apa mau marah, mau menghancurkan barang mungkin, itu reptil, sudah nggak pikir panjang lagi. Apalagi dia berkolaborasi dengan mamalia. Nah, kalau misalnya
pikirannya negatif, menenangkan diri dulu, tenang saja sejenak, mungkin 5 menit, jangan langsung bereaksi, diam, tenang, kemudian baru bereaksi terhadap apa yang ada. Jadi tenangkan diri, netralisir dulu untuk mengubah pikiran negatif. Tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti pikiran negatif itu tidak baik. Dia digunakan pada waktunya, pada tempatnya. Contohnya ada orang yang mau curi tas kita atau HP kita dan lain sebagainya. Perlu kita hindari. Ada lagi Pak? Silakan Pak Sunario. Terima kasih Pak Sunario. Silakan Bu Sulis. Ya, saya ingin tanya cara merubah pola pikir tadi kan menetralisir ya. Dan cara menetralisir pun ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah terapi emosi. Saya mau tanya bagaimana cara menerapi emosi itu? Ya, baik. Hari ini nanti di sesi akhir, terima kasih Bu Sulis. Sesi terakhir nanti kita akan bersama-sama coba terapi emosi. Ada banyak model terapi problem emosi. Ya, problem emosi misalnya kayak saya ya. Saya kemarin sempat ada rasa emosi saya kok ada rasa sesuatu yang ganjal di sini. Kayak rasa kecewa ada, mengganjal gitu. Akhirnya malam saya terapi sendiri. Masih tadi siang masih rasa sakit kepala. Terus saya sore tadi saya masih sempat terapi diri saya sendiri. Akhirnya sekarang saya bisa perform kepala saya, emosi saya juga sudah lebih baik karena saya melakukan terapi. Nah, jadi terapi itu yang nanti kita akan lakukan setelah sesi ini. Ada terlalu banyak terapi-terapi problem emosi. Ada yang namanya EFT, ada yang namanya SFT, banyak lagi dengan berbagai macam ragam dan cara. Tujuannya adalah mengeluarkan emosi-emosi yang sesaat itu menumpuk di dalam. Kadang-kadang orang ngomong kita salah aja kan sakit di sini. Ya, bagaimana itu keluarkan supaya tidak mengganjal, tidak menimbun jadi luka batin di dalam. Ada orang yang cara menanganinya dengan aku baik, biar dia ngomong kayak gitu, enggak, aku baik. Jadi dia menolak rasa itu. Dan problemnya adalah ketika kita semakin menolak bahwa kita ini kuat dan tidak sakit, itu akan terasa semakin sakit. Sakit. Ketika kita bisa menenangkan diri dan kita atur, kelola diri kita, kelola pikiran kita keluarkan emosi itu, baru kemudian kita rasa lega. Bahkan kadang-kadang emosi itu kalau dia sudah terlalu menumpuk, dia bisa tumpang di sini, di mana saja, di tempat-tempat sakit kita. Saat kita tenang, baru nanti tiba-tiba ada keluar. Nah, tadi sore itu ketika saya melakukan terapi, pertamanya sebelum terapi saya persiapkan materi, saya rasanya sakitnya di sini aja. Tetapi ketika saya melakukan terapi, saya tenang, itu semuanya saya rasa di mata, di sini sampai di sini, bahkan sampai di sini. Tiba-tiba sudah dalam posisi tenang, tiba-tiba kayak ditusuk jarum. Terus saya keluarkan, saya terima rasa yang ada, saya keluarkan. Jadi saya tak menolak, saya sadar bahwa saya kecewa. Saya berterima kasih untuk rasa itu, rasa kecewa, mungkin rasa marah. Jadi sekaligus saya telah jelaskan tentang bagaimana proses terapinya. Caranya adalah pertama kita terima dulu rasa itu. Seperti saya katakan tadi, cenderung kita ini menolak rasa itu. Rasa marah, rasa kecewa, rasa benci kita tolak. Padahal sesungguhnya kita nggak baik-baik saja, kita lagi sakit ini. Tapi kelirunya kita ini adalah kita menolak. Nah, yang harusnya adalah kita terima dulu. Terima kasih, rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa, terima kasih. Kamu sudah hadir, kamu sudah datang. Karena sebenarnya dia punya tujuan yang baik, seperti saya katakan tadi bahwa pikiran negatif pun sebenarnya punya tujuan yang baik. Berwaspada kalau ada orang yang mau mencuri hati kita. Tapi kadang kita gagal untuk mengelola. Sama dengan perasaan, dia punya tujuan baik. Rasa marah, tiba-tiba rasa marah menunjukkan bahwa kamu rasa marah ya, ada rasa marah ya terhadap si dia
sekarang aku mau ikhlaskan kamu keluar. Kamu keluar dari diriku, aku berterima kasih dan aku ikhlaskan, aku persilakan kamu pergi. Tarik nafas, hembuskan dan rasakan bahwa itu keluar, 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 keluar. Nah, kalau kita lakukan dan perlahan-lahan dan nikmati, itu akan perlahan-lahan keluar. Dan ini bisa Bapak Ibu praktekkan ketika pulang dari sini, ketika ada masalah-masalah, bisa coba tenangkan diri di rumah dan lakukan ini. Setidaknya perlahan-lahan bisa membuat kita lebih kuat. Nah, kalau ada sakit misalnya di sini, beri perhatian kita di sini. Terima kasih untuk sakit yang memberikan saya. Terima kasih ya. Terima kasih sampai rasanya itu kayak ikhlas gitu, kayak berterima kasih sungguh-sungguh yang ada di sini. Terima kasih. Atau sakit gigi, terima kasih ya sakit gigi. Terima kasih. Kemudian baru sekarang saya ikhlas untuk lepaskan. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Bayangkan bahwa itu keluar semacam gumpalan hitam atau misalnya dalam bentuk berupa bawang yang kita buang ke atas, dia terbang ke atas, jadi emosi itu pergi lepas dari diri kita. Nanti Bapak Ibu akan merasakan besok pagi rasa-rasa yang itu akan hilang. Ataupun saat ini pun bisa langsung hilang. Misalnya ada sakit kepala. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita akan masuk pada sesi terakhir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ikuti perintah saya. Ya, silakan Pak Anies.
pagi ini sebentar saya tidur dan mulai dari bisa selesai ini. Mulai dari terus gimana rasanya sekarang kalau diberi level tadi sebelumnya berapa? 0 sampai 10, 10 itu sampai rasa sakit sekali, 0 tidak rasa sakit. Jadi sebelum tadi berapa rasanya? Yang saya rasakan kalau tadi kalau rasa sakit itu kayak aduan, tidak ya kalau belum itu dan juga saya mulai kanan dan kayak kalau ada masih ada rasa sakit tapi saya coba tenangkan. Jadi terus setelah selesai ini gimana rasanya? Saya sendiri. Ada berkurang. Ya, jadi itu harus terus pulang, terus bisa dilakukan, terus dilakukan. Saya saja dari tadi malam sampai tadi sore saya masih lakukan. Dan akhirnya ya itu sudah semuanya sebagian saya ini yang sakit ini sembuh sebelah ya sebelah dan tadi Pak Kris datang sini pun itu saya masih rasa sakit Pak Kris sudah sembuh sebagian sebelah malam itu juga ada rasa jenuh gitu. Ada lagi yang lain? Itu terapinya singkat, tapi kalau nanti Bapak Ibu bisa praktek di rumah, misalnya nanti malam sebelum tidur, tapi dalam kondisi rileks sekali, perlahan-lahan keluarkan. Nanti dengan seiring berjalan waktu dia akan perlahan-lahan pulih, rasa yang sesak di dada juga akan kembali pulih, seperti itu dan juga rasa sakit-sakit yang lain. Itu saja dari saya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri seminar ini? Baik, kalau tidak ada lagi maka seminar kita malam hari ini sampai di sini dan kita akan tutup dengan doa dengan kasih mohon kesediaan Bapak Wiyadi pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan doa penutup. Perlu saya sampaikan di sini. Mungkin teman-teman dari GKK kalau melihat wajah dari GKJW saat ini hadir di gedung gereja ini, banyak yang asing, ya, banyak yang asing. Kebetulan saya punya pemikiran dengan undangan seminar psikologi tentang pola pikir ini, dan saya mengajak teman-teman dari GKJW bukan hanya dari Panganworo, tapi yang saya hadirkan di sini ada perwakilan dari Tapak Punggorono, ada perwakilan dari Gunung Sari, dari Metoragan, juga yang ada di Gunung sendiri. Ini sangat luar biasa. Jadi dengan tema pola pikir ini merubah pikiran kita yang jelek menjadi pikiran yang Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga sebelum kita menutup acara ini perlu saya sampaikan. Per tanggal 12 kemarin, tanggal 12 bulan 7 tahun 2022, Cak Jenggoro sudah diresmikan atau didewasakan menjadi jemaat Boro. Ini sukacita bagi kita semua. Untuk resepsi ataupun nanti kegiatan yang lain kita
menunggu dari majelis agung juga majelis daerah. Dan ini pun nanti saya punya rencana untuk kegiatan peresmian itu bukan hanya di lingkup GKJW, tetapi kami akan mengundang dari semua pihak yang ada, khususnya yang ada di dusun, termasuk FKUB juga akan saya tampilkan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa kita. Dengan kerendahan hati kami, ya Bapa, di malam hari ini kami hadir kembali di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan perlindungan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Sampai saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang surga, sebentar sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami semua sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta untuk pola pikir kita. Ini memajukan untuk pikiran kita, untuk mengubah semua pola pikir kita yang jelek supaya bisa jadi baik. Tapi semua ini adalah karena semua tuntunan dari Tuhan, semuanya bisa berubah. Kami mengucapkan puji Tuhan ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di tempat ini ketika kami bersama-sama mengadakan seminar di malam hari ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bapa yang surga, selesai kami melakukan seminar pada malam hari ini, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami di dalam perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Saudara-saudara kami yang ada di GKK ini, yang akan kami tinggalkan, kami serahkan kepada Allah. Tuhan yang selalu melindungi, menjaga dan merawat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.